Halo, jumpa lagi bersama saya Dwi Prianto dalam pembelajaran bahasa Jerman online. Dan kali ini saya mengucapkan selamat pada kalian semua yang sudah menyimak video saya dari awal, bahwa dalam video ini kalian sudah menginjak ke level A2 atau pemula 2. Nah, saya harap kalian benar-benar menguasai setiap video pembelajaran yang lalu yang sudah saya berikan, karena itu semua adalah dasar untuk belajar ke materi-materi selanjutnya. Jadi saya ingatkan ya, belajar bahasa Jerman itu kayak membangun rumah. Nah, A1 itu pondasinya ya. Kemudian A2 itu katakanlah temboknya. Nah, nanti B1 atapnya. Kemudian B2 apalah, jendelanya atau pintunya. Dan itu semua harus berurutan, tidak boleh lompat-lompat. Kenapa? Kalau kalian belajar lompat-lompat, satu materi tidak hafal, kemudian kalian loncat ke materi selanjutnya, apa yang terjadi? Rumahnya akan roboh. Nah, sekian ya pidato saya, nggak lama-lama, nanti saya dipikir acara Agustusan atau apa ya. Oke, materi kita yang pertama untuk level A2 ini adalah infinitive Satz. Apa sih infinitive Satz itu? Nah, secara prinsip infinitive Satz itu terjadi apabila di dalam suatu kalimat terdapat lebih daripada satu kata kerja. Maka verb yang terakhir itu dijadikan infinitif. Tetapi sebelum infinitif selalu ada preposisi zu. Perhatikan ya. Oke, daripada bingung-bingung, kita langsung ke contoh. Kalimat pertama, ich habe nichts zu essen. Saya tidak memiliki sesuatu pun. Jadi, nichts itu artinya tidak sesuatu pun. Zu essen, untuk ya. Zu itu artinya untuk. Essen dimakan. Nah, di sini ada dua kata kerja. Yang pertama adalah haben dan yang kedua adalah essen. Nah, essen ini dijadikan infinitif. Namun sebelumnya harus diawali dengan preposisi zu. Kalian masih ingat apa itu infinitif? Infinitif itu adalah kata kerja asli dan berakhiran selalu en. Nah, zu infinitif ini selalu ditaruh di bagian paling belakang kalimat ya. Contoh yang kedua, das ist schwer zu verstehen. Artinya itu susah untuk dimengerti. Nah, di sini ada dua kata kerja. Yang pertama adalah kata kerja bantu sein ya, dan yang kedua adalah verstehen yang artinya mengerti. Baik, kita belajar lagi contoh berikutnya. Wir haben etwas zu diskutieren. Kita memiliki etwas, sesuatu ya, lawan kata dari nichts ya. Zu diskutieren, untuk didiskusikan ya. Kata kerja pertama haben dan kata kerja yang kedua adalah diskutieren ya. Dan diskutieren ini dijadikan zu infinitif. Berikutnya, Sylvia hat keine Lust zu lernen ya. Sylvia hat keine Lust ya. Sylvia tidak memiliki Lust, keinginan ya, atau ketertarikan, zu lernen, untuk belajar ya. Di gambarnya itu dia lagi asik tidur ya, seharusnya dia belajar ya. Cewek malas. Oke, berikutnya kita akan membahas su infinitif. Apa itu su infinitif? Nah, apabila di dalam suatu kalimat infinitif terdapat tujuan, maka kita tidak menggunakan su infinitif, tetapi su infinitif. Nah, ya, titik-titik itu boleh diisi, boleh juga tidak. Karena kadang tidak ada objeknya atau juga tidak ada keterangannya, maka langsung aja su infinitif ya. Oke, kita langsung saja ke contoh ya. Ich komme hierher. Saya datang, hierher itu kemari ya. Lawan katanya hierher itu adalah dorthin. Kalau dorthin ke sana, kalau hierher kemari. Ich komme hierher dich zu besuchen. Untuk mengunjungi kamu ya. Di sini ada tujuan ya. Was ist das Ziel? Apa tujuannya?
Ich komme hierher, saya datang ke sini, tujuannya adalah untuk mengunjungi kamu. Jelas ya? Contoh kedua. Er braucht einen Schraubenzieher, um deinen Stuhl zu reparieren. Ya. Dia membutuhkan einen Schraubenzieher, sebuah obeng untuk, ya ini tujuannya. Kenapa dia butuh obeng? Untuk reparieren, ya, memperbaiki deinen Stuhl, kursi kamu. Nah, kursi kamu di sini dia terkena objek akusatif. Jadi kalian dulu sudah belajar apa itu objek akusatif, apa itu preposisi diikuti akusatif, diikuti datif, dan lain sebagainya. Itu semua yang kalian pelajari di A2 ini tetap ketemu lagi ya. Jadi nggak boleh lupa ya, harus dikuasai betul-betul. Lebih baik belajar pelan-pelan tapi menguasai daripada cepet-cepet nggak menguasai, buyar semuanya ya. Good. Kita lanjut lagi. Sekarang kita membahas bagaimana kalau di dalam suatu kalimat infinitif terdapat suatu kata kerja yang dapat dipisahkan atau trennbar ya. Contoh, ich habe vergessen meinen Chef anzurufen ya. Saya sudah lupa untuk menelpon bosku ya. Chef itu bos ya. Anrufen itu trennbar, artinya menelpon. Di sini pembentukannya adalah an prefix diikuti zu, lalu diikuti infinitifnya anzurufen, dan mereka harus disambung, tidak boleh dipisah ya. Jadi su-nya ditaruh di tengah-tengah, diselipkan di dalam kata kerjanya. Good, contoh kedua. Vergessen Sie nicht, es in die Liste einzutragen ya. Janganlah Anda lupa, vergessen Sie nicht, janganlah Anda lupa es itu ya untuk dimasukkan di dalam daftar ya. Liste itu daftar, eintragen itu memasukkan atau mencantumkan. Oke. Ein prefiksnya zu ya, kemudian diikuti tragen ya, dan disambung. Good. Mama weiter, kita lanjut. Nah, tetapi ada beberapa kata kerja yang memiliki kelakuan seperti modal verben. Dia memiliki sifat yang sama. Kalian masih ingat modal verben? Kita sebelumnya sudah belajar 8 modal verben. Itu tidak memerlukan su. Jadi gampang ya. Modal verben langsung titik ya. Di belakang langsung kata kerja infinitif. Nah, ada beberapa verb yang berlaku demikian. Contohnya gehen ya. Ich gehe jetzt einkaufen. Jadi kalian nggak perlu pakai zu ya. Ich gehe jetzt einkaufen artinya saya sekarang pergi belanja ya. Einkaufen itu belanja. Nah, kalian tidak perlu ich gehe jetzt einzukaufen. Nein, tidak ya. Sondern ich gehe jetzt einkaufen. Saya pergi belanja sekarang. Good. Contoh kedua. Sie hört dich singen. Dia mendengarmu bernyanyi ya. Contoh ketiga, ich sehe dich tanzen. Saya melihatmu menari. Contoh lainnya, nah kita memiliki bleiben. Nah, bleiben di sini artinya tetap. Ich bleibe stehen artinya saya tetap berdiri. Saya nggak pindah-pindah atau saya tetap ada di sini ya. Ich bleibe stehen. Oke. Berikutnya, ich lasse meine Unterlagen kopieren. Artinya, saya lassen, membiarkan, meine Unterlagen, dokumen-dokumen saya, kopieren, dikopi. Nah, mereka semua tidak membutuhkan zu. Jadi, mereka memiliki sifat yang berlawanan dengan kata kerja lainnya, di mana membutuhkan su infinitif atau su infinitif ya. Kalau su infinitif ada tujuan, tadi kita sudah belajar. Mereka memiliki sifat seperti modal verben, tidak membutuhkan su ya. Alles klar? Semuanya jelas? Baiklah. Kalau sudah jelas, saatnya kalian latihan ya. Bitte ins Deutsche übersetzen. Kalian harus menerjemahkan 5 kalimat dalam bahasa Indonesia ini ke dalam bahasa Jerman. Nah, sebagai bantuan mungkin ada kosakata susah. Nah, saya ada bantuan kosakata
Di sini ada kata beobachten. Nah, beobachten itu artinya mengamati. Kemudian studieren itu artinya berkuliah ya di universitas. Ya kalau di sekolah bukan studieren ya. Kalau di sekolah orang bilang lernen ya. Kemudian einladen. Nah, einladen ini artinya mengundang. Nah, saya kasih warna berbeda ein-nya, berarti itu adalah prefiksnya, itu awalannya. Di sini berarti bahwa einladen itu adalah kata kerja trennbar atau kata kerja yang dapat dipisahkan. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan ini. Sekarang kalian bisa tekan tombol jedanya, dan setelah kalian selesai selama 5 menit, kita akan membahasnya bersama-sama. Oke? Oke, saya pikir kalian benar-benar sudah mengerjakannya dengan baik. Jangan cheating, jangan curang, ya, jangan menekan play ya. Kalian kalau disuruh jeda ya jeda, kalian kerjakan dulu ya. Karena nanti yang rugi kalau kalian curang ya kalian sendiri, kalian bahasa Jermannya nggak akan bisa-bisa. Oke? Nah, sekarang kita akan melakukan pembahasan. Nomor 1. Apakah dia telah lupa mengundangmu? Nah, di sini apakah dia telah lupa berarti ini adalah kalimat perfect ya, kalimat masa lampau. Maka saya menggunakan hat er vergessen ya, koma dich einzuladen. Apakah dia lupa untuk mengundangmu? Sebenarnya kalau kalian nggak pakai koma pun juga tidak terlalu masalah sih sebenarnya. Oke, nomor 2. Aku tidak punya waktu untuk membaca koran. Ich habe keine Zeit, die Zeitung zu lesen. Ya, saya tidak memiliki waktu untuk membaca koran. Ya, die Zeitung di sini dia terkena objek akusatif. Namun karena dia di, maka tidak ada perubahan ya. Tetap di menjadi di. Baru kalau seandainya datif ya berubah kasusnya. Di menjadi dia. Itu inget-inget baik-baik ya. Datif akusatif tabel yang sudah saya berikan di A1 wajib diingat baik-baik. Nomor 3. Michel terbang ke Jerman untuk berkuliah. Nah, Michel ini nama Prancis ya. Michel fliegt nach Deutschland zu studieren. Ya, jelas? Kenapa pakai zu? Karena ada tujuan. Dia pergi ke Jerman. Kenapa? Karena ingin kuliah ya. Maka di sini saya menggunakan zu ya. Nomor 4. Aku di sini untuk mengamati anak-anak itu. Ich bin hier die Kinder zu beobachten. Ya. Ada tujuan. Aku di sini. Tujuannya apa? Untuk mengamati anak-anak itu, ya. Maka saya pakai zu. Nomor 5. Tidak mudah untuk mengenalnya. Es ist nicht leicht. Atau es ist nicht einfach juga bisa ya alternatifnya. Einfach itu mudah ya. In zu kennen. Nah, in kenapa kok dia in? Dia laki-lakinya kok in karena dia adalah objek akusatif, ya. Jelas? Oke, terima kasih kalian sudah mengawali A2 ini dengan baik, sudah belajar banyak, dan jangan lupa tetap semangat belajarnya. Saya mengucapkan tschüss, bis zum nächsten Mal.